Welcome to my podcast. Halo guys, kali ini Mahasiswa Project punya podcast dan ini merupakan episode yang pertama dari podcast kita dan kita bakal ngomongin tentang corona ya nanti ya. Bareng sama salah satu teman gue nih di sini namanya Mbak Bekti. Dia ini dulu dari UI tapi cuman dia diusir dari UI. Akhirnya biasa, udah. ya. Iya. Lu dulu Biasa di diusir gak luar. sih? Dulu diusir atau gimana sih ceritanya? Ya resmi lah jalur Jalur resmi ya. Akhirnya pindah ke WMS gitu ya. WMS. Oke. Di WMS kita jadi satu angkatan dan kebetulan Mbak Bekti ini dulu mantan ketua umum salah satu lembaga di UKM ya, FEB ya, FEB dan sekre kita waktu itu sebelahan. Makanya kita sama-sama aktivis, makanya saling kenal ya, Mbak ya. Saya uktivis. Oke, boleh deh aktivis. Aktivis ya? Ya, tipis. Tipis. Tapi sekarang udah tebel. Oh iya, karena udah kerja ya. Iya. Aduh, jatuh tebel. Sejahtera. Anjir. Oke, ngomong-ngomong soal pekerjaan nih di era corona gimana? Aman gak sih? Alhamdulillah sih aman. Aman ya? Perusahaan ya meskipun masih tetap kerja tapi tetap menjaga social distancing, kita tetap jaga satu sama lain. Oh, tetap jaga satu sama lain ya di sana. Jadi di kerjaanmu ini gak sih apa namanya kayak nerapin physical distancing juga gak sih kerja dari rumah atau gimana kayak gitu? Kebetulan kalau tempat saya kerja nggak ada work from home, Nggak ada WiFi ya? nggak ada, adanya work from office. Jadi nginep di kantor gitu? Enggak, ya full di kantor tetap. Iya ya tetap biasa ya, tetap biasa. Oke jadi mungkin ngomongin tentang background berarti sekarang lagi ini ya kerjanya di penerbitan ya. Penerbitan. Dan insya Allah bentar lagi ini Mbak Bekti mau ngeluarin buku. Apa Mbak bocorin dikit dong? Buku yang mana? Ya buku yang terbaru yang kamu sendiri yang nulis gitu, yang kemarin kamu ceritain itu loh. Apa sih arahnya kemana gitu? Kalau buku yang sedang ditulis ini ada proyek pribadi, jadi saya pengen memunculkan tokoh-tokoh yang sebenarnya menurut kita dia biasa aja, tapi sebenarnya dalam agama dia adalah orang-orang yang luar biasa karena keistiqomahannya. Wih mantap. Jadi ngangkat tokoh-tokoh yang dia nggak terkenal mungkin ya, nggak terkenal iya. ya, tapi dia memiliki impact sosial yang tinggi Iya, gitu ya, iya. impact perubahan yang tinggi terhadap masyarakat. Iya. Oke, balik lagi kita di sini bakal ngebacot soal corona. Jadi kita ngomongin tentang corona nih. Jadi kemarin banyak ya yang terdampak soal pekerjaan, bahkan bisnis gue sendiri ya kena kan dampaknya kan akhirnya sekarang tutup dan ya nggak apa-apa kita tutup dulu nggak apa-apa. Kita kerja dari rumah dulu kayak gitu kan dan memilih profesi yang lain dulu dan aku pengen ngomongin tentang bukan pekerjaan kayak gitu. Kemarin sempat searching gitu kan dan kita sempat diskusi tentang ternyata waktu corona ini di Cina itu ya. Dari di Cina itu angka perceraian itu meningkat tinggi gitu kan. Iya. Nah, ini menurutmu gimana sih untuk melihat hal ini? Iya, pertama kenapa bisa jadi tinggi ya? Karena mereka itu sebulan full gitu di rumah. Bahkan mungkin ada di kota-kota tertentu dia itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan full di rumah. Wow. Yang tadinya hanya ketemu pagi dan malam saja, terus bisa ketemu seharian begitu. Hal-hal yang selama ini yang tidak terlihat selama orang itu di kantor jadi terlihat di rumah. Jadi semua kegiatan aktivitas gitu yang nggak biasanya ditutupi kepada pasangan jadi terlihat semuanya. Jadi itu yang menimbulkan tingkat stres makin tinggi. Dia hanya di rumah saja, tidak bisa kemana-mana, lalu harus menghadapi anggota keluarga yang dia juga terkejut ternyata punya kepribadian yang seperti itu gitu. Jadi meningkat drastis. Oh gitu ya. Jadi semakin banyak kita di rumah gitu kan, semakin interaksi dengan keluarga bukan semakin nyaman, tapi malah semakin banyak konflik gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Ada yang beberapa karena yang seperti semakin dekat justru kita semakin paham dia itu kelemahannya di mana, dia itu sifat buruknya apa saja yang tadinya nggak kelihatan di rumah jadi kelihatan di rumah. Iya sih, memang biasanya kita habis ya waktu kita di luar itu sampai 8 sampai 12 jam ya. Iya, untuk bekerja. Betul, itu di luar. Terus kemudian waktu itu full di rumah gitu kan. Akhirnya
kepribadian semuanya kelihatan gitu ya. Iya. Jadi awal mula konflik munculnya itu dari sana, bisa Iya. dianalisis dari sana gitu ya. Iya, dari situ. Yang tadinya nggak ngurus anak gitu kan, mau nggak mau jadi ngurus anak full 24 jam gitu. Akhirnya yang nggak biasa ngurus anak tidak mau ngurus anak, yang laki-laki misalnya suaminya tidak ingin, biasanya tidak mengurus anak lalu harus mengurus anak gitu. Dia kebingungan bagaimana cara mengurusnya, akhirnya anaknya hanya dimarahi saja, dipukuli dan lain sebagainya. Iya sih ya. Jadi banyak banget ya, maksudnya konflik yang akhirnya tercipta gara-gara malah kebanyakan di rumah kayak Iya, gitu kan. iya, Jadi iya. terus kemudian di sini tuh kayak tadi juga dijelasin kan dari media tersebut bahwasanya salah satunya memang itu, dan kemudian kementerian juga. Mungkin kalau di sini Kementerian Agama ya. Kalau di sana aku nggak tahu namanya sih, aku lupa namanya, kayak KUA-nya mungkin ya. Nah di sana tuh dia tutup selama sebulan, jadi kasusnya itu langsung numpuk kayak gitu kan. Selain kemudian ada konflik itu, tapi memang yang melatar belakangi kebanyakan dari sana. Selain kemudian ada masalah ekonomi, ya kan. Jadi kayak misalkan nih ada yang di PHK gitu kan, misalkan kan ada yang di PHK, terus kemudian kena dampak social distancing lagi, kena dampak corona, akhirnya apa namanya tuh perekonomian tipis kayak gitu kan, akhirnya terjadi konflik. Nah itu kemudian salah satu hal yang juga ini kan. Nah punya nggak sih tips untuk ini, bukan tips ya, kayak kerangka untuk membedah inilah istilahnya. Jadi kayak misalkan nih, tingkat stres ini bisa dikurangi dengan apa sih? Misalkan kayak kita di rumah dan ketemu keluarga, jujur gue sendiri juga kalau ketemu keluarga di rumah itu pasti bentrok gitu kan. Gak tahu kenapa ya. Tolong dong kasih tahu kerangkanya supaya akhirnya kita bisa menyelesaikan problem solver ini gitu kan, dan menemukan problem solver gitu kan yang bagus gitu kan. Apa kira-kira? Kalau dari kacamata saya pribadi yang belajar tentang Stephen gitu, ini tentang teori membaca kepribadian gitu ya. Jadi setiap kepribadian itu sebenarnya ada caranya untuk merefresh pikiran dia sendiri-sendiri gitu. Oh gitu. Setiap kepribadian itu beda cara merefresh otaknya, makanya ya beda-beda gitu. Ada yang cara merefreshingnya dengan tidur, ada yang caranya dengan gerak gitu. Ada yang caranya dengan nonton film gitu. Karena beda-beda. Nah, misalnya dengan yang bergerak, dia kalau dia harus bergerak untuk bisa slow gitu, untuk bisa relax dia harus bergerak. Sebaiknya membersihkan rumah seperti itu. Sebelumnya gue potong bentar. Jadi sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita ngomongin dulu tentang Stephen ya. Jadi supaya kita ngerti juga gitu kan. Artinya Stephen ini punya kerangka seperti apa sih? Oh iya. Mungkin bisa dijelasin dulu supaya akhirnya langsung ngerti, ternyata kepribadian ini yang nanti problem solvernya seperti ini kayak gitu. Oke, saya sekalian promosi di sini ya. Oh boleh, soalnya mungkin dia berhubungan dengan itu juga gitu. boleh gak apa-apa. Oke, jadi saya kenalkan Stephen. Stephen itu singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Stephen ini melihat dominasi otak yang sering kita pakai. Jadi manusia itu kan mempunyai 4 belahan otak ya. Sebenarnya 2, kanan dan kiri gitu. Tapi 2 ini masih dibagi 2 lagi. Jadi ada yang kanan depan, ada yang kanan belakang, ada yang kiri depan, ada yang kiri belakang gitu. Dan ada otak tengah seperti itu. Ada 5 berarti? Ya, kalau Stephen ada 5. Kalau di teori yang lain ada yang 4. Nah, Stephen ini caranya dengan scan sidik jari, terus nanti akan ketahuan belahan otak mana yang paling sering dipakai oleh seseorang. Nah, belahan otak itu yang akan mengungkapkan tipe kepribadian dia atau kebiasaan-kebiasaan dia dan langkah-langkah dia yang biasa diambil. Terus kemudian kalau misalkan kita gabungkan dengan konflik yang ada sekarang, misalkan itu untuk menguji diri kita ya. Jadi misalkan ini ada konflik corona nih kayak gitu kan, terus kemudian orang tingkat stresnya tinggi karena dia berada di rumah, ketemu dengan banyak orang, ketemu sama keluarganya yang awalnya jarang interaksi, sekarang menjadi harus setiap hari berinteraksi dan setiap jam dia harus berinteraksi. Nah, mungkin ini menambah daya stres ya. Nah, ini cara untuk menyambungkan teori Stephen ini dengan kondisi ini gimana? Yang pertama kita harus tahu kita itu rileksnya ketika apa gitu. Karena setiap tadi ya kepribadiannya kan beda-beda. Jadi yang harus dipahami adalah kita harus mengetahui bagaimana cara kita merilis
stres itu sendiri gitu, melepas stres itu sendiri. Oke. Gitu. Biasanya apa? Biasanya kalau sehabis kerja ngapain, itu yang biasanya bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Oh gitu. Jadi kalau parameternya kalau misalkan habis kerja biasanya kita ngapain sih? Ngapain gitu? untuk bisa relax gitu. Kalau tadi saya bilang ada 5 ya, kepribadian ada 5. Misalnya sensing, dia itu tipe yang harus berkeringat, berarti dia sebenarnya suka dengan hal-hal yang bergerak gitu. Gitu. Orang-orang lapangan gitu. Orang-orang lapangan, orang-orang teknis gitu. Dia suka berkeringat gitu. Makanya ketika di rumah mungkin dia sibuk sana kesini, beresin ini, beresin itu gitu. Betul, yang penting cari keringat. Yang penting cari keringat. Push up gitu. Iya bisa. Oh, olahraga di rumah gitu ya. Olahraga di rumah. Berarti dengan tipe-tipe orang yang sensing ini. Sensing apa sih karakteristiknya? Sensing itu Selain teknis tadi, orang-orang yang suka teknis kayak gitu, apa lagi kira-kira? dia suka dengan bukti. Dia orangnya detail, efisien. Empiris berarti. Empiris itu thinking nanti. Oh, thinking. Jadi sensing itu orangnya materialis kalau kita bilang. Dia materialis, dia orangnya efektif, efisien, suka detail. Suka hal yang karena materialis jadi dia menuntut bukti. Panca indera itu harus bisa merasakan sesuatu gitu. Misalnya sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dipegang gitu, dan lain sebagainya. Sensing. Oh, berarti karakteristiknya seperti itu ya. Berarti sensing seperti itu. Mungkin teman-teman yang sensing nanti bisa mencoba hal-hal itu. Misalkan kayak olahraga di rumah kayak gitu untuk menurunkan stres. Soalnya tadi banyak yang nanya gitu kan tentang cara menghadapi stres di rumah kayak gitu kan. Oh ya gini, untuk mengenali lagi mungkin dari kosakata yang sering kita ucapkan. Kalau orang sensing itu sering mengucapkan kata bukti. Mana buktinya? Faktanya apa? Nah, ini cewek banget nih. Lu cinta sama gue nih kayak gitu. Apa buktinya? Buktikan dong gitu. Itu tuh belum terbukti. Nah, ketika ucapkan kata bukti, kata fakta gitu kan, kata efektif, kata efisien gitu, berarti kemungkinan dia tipe sensing. Jot, dengerin Jot ya. Dengerin ya. Buktikan pada cewek lu gitu. Siapa cewek gua? Oke, lanjut. Oke, setelah sensing kita masuk ke T, thinking. Oke. Thinking ini orangnya empiris. Empiris ya? Empiris. Kalau thinking ini cara kalibrasi ya, kita menyebutnya kalibrasi. Kalibrasi ini dia harus kembali ke alam. Jadi biasanya orang thinking itu suka berkebun, punya hewan peliharaan, dan suka dengan hewan peliharaan. Gitu. Jadi kembali ke alam. Oh, nature banget orangnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sukanya ke pantai gitu, ke gunung gitu, ada kemungkinan kalian itu tipe thinking. Kalian suka hewan peliharaan, itu berarti orang thinking. Thinking itu bukannya dari things ya? Iya. Orang yang berpikir gitu? Iya. Berarti orang-orang yang suka mikir, suka lebih rasional bukannya dia? Iya, rasional. Orangnya rasional, logik. Kalau sebenarnya aku agak sedikit koreksi ya. Untuk empiris itu kan bukti, Mbak. Jadi empiris itu sesuatu yang bisa dibuktikan dengan indrawi. Mungkin empiris itu masuk yang pertama tadi kali, untuk yang di sensing itu. Iya gak sih, kalau rasionalis mungkin masuk ke thinking gitu, atau gimana? Atau aku yang keliru mungkin ya? Setahu saya kalau thinking memang dia itu butuh fakta, jadi faktanya itu sebagai pembuktian, tapi bukan bukti sesuatu yang logik gitu. Buat thinking. Gitu. Kalau itu bisa kalau sensing itu bisa sesuai panca indera itu. Nice. Berarti lebih ke rasionalis ya yang thinking. Kita lanjut lagi. Untuk solusinya kira-kira gimana untuk yang thinking supaya nggak stres gitu kan? Kalau thinking sebaiknya karena suka alam ya, bawa aja tanaman itu masuk ke dalam rumah. Jadi bikin kebun sendiri di rumah. Asik deh ya. Beli pot gitu ya, nanam bunga dan nanam yang lain sebagainya gitu. Itu bisa banget ya dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kalian yang typical thinking itu bisa nanam bunga kayak gitu kan, atau di dalam rumah. Betul, miara hewan kayak miara sapi, miara banteng gitu kan. Burung juga bisa, apa aja yang penting hal-hal yang dari alam gitu. Kalau cewek gak boleh miara satu hal. Apa coba? Buaya. Bahaya tuh. Kita lanjut lagi. Tadi udah ngomongin tentang sensing, thinking, sekarang intuiting. Kalau intuiting gimana? Tambahan lagi untuk
thinking itu selalu bertanya bagaimana gitu. Bagaimana ya? Kira-kira, gimana ya? Kira-kira gimana ya? Kayak Ya, gitu. kira-kira gimana? Bagaimana gitu. Jadi kalau banyak kosakata itu berarti kemungkinan dia orang thinking. Oh, sip. Oke, kita lanjut lagi. Intuiting. Yes. Intuiting ini orangnya imajinatif. Dia otak kiri ya. Oh, otak kiri. Otak kanan. Otak kanan Sorry, dong. sorry, Otak sorry, kanan, otak otak kanan. kanan. Kalau sensing thinking itu otak kiri. Nah, yang ini otak kanan, dia imajinatif, punya daya imajinasi tinggi, namanya intuiting ya. Intuisinya yoi. tinggi. Yoi. Nah, orang intuiting ini kalibrasinya itu biasanya kalau nggak nonton film tidur. Woi, Wah, gue ini banget nih. Kacau nih. Ketahuan kan? Drakor. Drakor iya, lagi. nonton film gitu. Lanjut. Atau tidur. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah capek banget, mumet, pusing gitu, bawain tidur aja. Gitu. Iya, mantap. Itu orang intuiting. Buat lo yang suka rebahan, suka tidur, lo berarti orang intuiting. Mungkin daya imajinasi kamu tinggi. Yo, ya liar ya. Aduh. Nah, kosakata yang paling sering disebutkan oleh orang intuiting itu adalah bagaimana jika. Oh, bagaimana jika? Nah, kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Oh. Gimana kalau kita begini-begini? Nah, kalau asik itu. banyak menyebut kata kalau, jika gitu ya. Itu berarti kemungkinan kamu orang intuiting. Nice. Suka mengimajinasikan satu hal gitu Iya. kan. Asik gitu ya. Kalau saya kayak gini gimana? Jadi kayak ya? seniman-seniman Iya, gitu ya berarti ya. gitu. Oh, mantap banget. Terus apa namanya? Untuk solusinya apa kira-kira? Untuk solusinya itu hanya dua itu sebenarnya, orang intuiting, tidur atau nonton film. Oh gitu. Kalau Jadi enggak ketika- mungkin main-main alat musik kayak gitu, bisa gak sih? Bisa juga itu, ya? Itu tergantung dia itu senang kemana. Tapi biasanya yang relax aja. Otak kanan itu kan yang relax aja. Ya. Oh, berarti lebih kepada bebas lah kalian yang berhubungan dengan imajinasi kayak gitu kan. Nah, misalkan kalian Suka gambar? betul, nah kayak gitu. Jadi Gambar apa dulu? nice. Gambar apa dulu? Gambar balon. Iya. Balonku ya. Next. Nggak butuh banget sih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya. Habis intuiting, feeling. Oke, ini orang-orang yang suka berfeeling kayak gitu kan. Yang gimana? perasaannya kuat gitu. Wis, mantap. Oke, gimana nih? Feeling itu punya kecerdasan emosional. Jadi dia bisa sabar, tapi dia juga bisa pendendam, sayangnya kayak Nice. gitu. Oh. Nah, kelebihannya dia bisa sabar, tapi kekurangannya dia bisa jadi pendendam. Wah, ini kebanyakan cewek nih ya. Ya. Kalau Soalnya kadang-kadang aneh gitu kan, cewek-cewek itu kayak misalkan nih, kalau misalkan ya, misalkan jikalau gitu kan, itu kan orangnya intuiting kan. Misalkan nih kayak ada cewek yang marah gitu kan, jadi tapi dia nggak menampakkan gitu kan, tapi di belakangnya kayak gitu kan. Brindel gitu ya. Gue akan kayak gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi, awas lu ya kayak gitu kan. Nah ini tipe-tipe feeling ya berarti ya. Iya, tipe-tipe Awas lu feeling. ya. Oke. Lanjut, karakteristik seperti ini tuh biasanya ada di cewek bener ya? Iya gak sih? Iya. Tapi cowok juga ada ya, Iya, cowok pasti ada. Cowok gitu. juga ada sih. Cowok juga ada. Semuanya ya ada ya. Terus untuk ini solusi waktu corona kayak gini itu gimana? Hal-hal yang apa sih yang kemudian bisa membuat jiwa stresnya ini gak tinggi gitu kan? Iya, untuk feeling itu ada kosakatanya sendiri yang biasanya sering diucapkan. Misalnya kayaknya. Oh. Kayaknya nggak gitu deh gitu. Perasaan nggak kayak gitu deh. Rasa-rasanya harusnya begini gitu. Jadi Yes. dia menggunakan kata rasa itu banyak. Ya. Kayaknya itu banyak. Jadi kalau kamu yang sering mengucapkan kata kayaknya, rasanya, perasaan, itu berarti kamu adalah tipe feeling. Oke. Terus kemudian untuk solusinya sendiri apa kira-kira? Nah, feeling ini hanya ada dua. Hmm. Feeling ini hanya ada dua. Pertama, dia curhat. Jadi Oh. dia diskusi. Curhat men. Feeling ini suka diskusi, suka curhat, suka ngobrol, atau dengerin curhatan orang gitu. Oh gitu. Jadi dia suka menjadi sampah dan tempat sampah gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Ini apa sih? Perumpamaannya jauh banget ya, tapi gak apa-apa, emang bener sih. Jadi kayak gitu. Jadi Iya. suka curhat dan kemudian suka dicurhatin. Iya. Nah, ini tipikal-tipikal orang feeling gitu kan. Gimana caranya orang feeling ini menjadi tempat sampah yang pas dan membuang sampah pada tempatnya kayak gitu. Ini solusinya gimana nih? Ya, emang kadang orang-orang tuh curhat itu untuk mengeluarkan toksik di tubuh ya. Betul. Yang kasihan itu yang dicurhatin. Toksik gitu. lagi. Yang kasihan itu yang dicurhatin, dia harus menerima energi negatif dari orang yang curhat gitu. Aduh. Nah, kasihan emang tipe feeling yang sering dicurhatin nih. Terus? Nah, untuk yang tipe
suka dicurhatin gitu. Ya dia harus pandai-pandai memilih untuk segera cut gitu. Jadi memotong langsung hal-hal yang negatif buat dirinya gitu. Misalnya orang lagi curhatin tentang masalah yang itu sebenarnya efeknya sudah membahas ke hasad ya. Orang itu penuh dendam, hasad dan lain sebagainya. Dan itu bisa menyebabkan efek negatif ke dia. Oh gitu. Jadi misalkan nih aku dicurhatin sama Jody gitu kan, yang buruk-buruk gitu kan, itu bisa ngefek ke aku gitu ya? Iya, karena misalnya Jody yang buruk-buruk itu menceritakan keburukan orang lain, dendam kepada orang lain, dia hasad gitu, dia iri kepada orang lain. Oh gitu, Jod. Lu kalau gujing jangan sama gue, Jod. Gitu ya. Kalau kayak gitu perbanyak istighfar. Nah, perbanyak istighfar, selawat gitu. Tasbih gitu ya. Kita lanjutkan. Ada lagi ya? Oh belum, masih ada lagi. Curhat, yang suka curhat, yang suka buang sampah. Nah ini harus tahu buang curhat itu ya istilahnya buang sampah. Ya buang sampah ya, itu gitu. harus pada tempatnya memang. Betul. Jangan sampai kita curhat itu justru kepada orang-orang yang akan menyebarkan isi curhatan kita ya kan? Itu sih yang mulut ember kayak gitu ya. Di depan baik manis, padahal sebenarnya di belakang dia nyebarin isi aib kita. Gila. Itu harus dipilih lagi. Jadi lu punya teman gak sih yang kayak gitu? Yang di depan baik belakang gimana? Nggak tahu sih. Oh gak punya, bersyukur sih. Gue ada sih. Kalau gue positive thinking, positive feeling dan positive thinking. Jadi untuk menyehatkan paru-paru kita. Kenapa sampai sana? Enggak, karena tipe feeling ini organ tubuh yang kuat bagi tipe feeling adalah paru-paru. Kok bisa? Jadi setiap tipe kepribadian itu punya organ yang paling oke. Oh gitu. Misalnya kalau sensing itu ototnya. Oh. Kalau feeling ini paru-parunya. Oh gitu. Jadi untuk pas penyakit corona ini justru tipe feeling kalau dia sudah punya penyakit bawaan gitu seperti TBC gitu ya, dia akan paling cepat meninggal. Oh gitu ya. Karena paru-parunya sudah bermasalah duluan. Dan ketika organ itu udah bermasalah dia gampang terkena penyakit. Tapi ketika dia masih sehat, tipe feeling ini karena paru-parunya itu yang paling bagus organ tubuhnya, dia yang paling terakhir kena corona. Oh gitu. Berarti bisa dianalisis dari sana juga ya? Dari segi kesehatan juga. Wih, masuk jadi juga ya. Jadi Stephen ini banyak ya. Ada Stephen kesehatan, ada Stephen parenting, ada Stephen couple pasangan gitu. Jadi memang banyak. Oke, berarti dia banyak menyelesaikan persoalan juga kan, bisa dipakai, diaplikasikan di kesehatan dan sebagainya kayak gitu kan ya. Menarik sih memang sebenarnya. Jadi memang tadi udah kita bahas ya yang tentang feeling gitu kan. Ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak? Nggak ada, untuk yang feeling gitu. Jadi kalau kamu tipe feeling, kamu cukup curhat aja atau kamu cukup dengerin ceritanya orang. Ya, gitu. tapi harus pas dengan siapa kayak gitu. Nah, terus kemudian kita lanjut ke insting ya. Sorry kok insting sih, insting bener ya. Bener. Yang tadi intuiting, yang ini insting. Oke. Kalau insting gimana? Nah, insting ini beda. Dia itu orangnya serba bisa. Kelebihannya tipe insting ini nalurinya tinggi gitu. Jadi makanya namanya insting. Cepat dia nalurinya. Dia baca situasi itu cepat. Nah, tipe insting ini dia akan kalibrasinya itu dengan mendapatkan kebahagiaan. Jadi insting ini sangat bahagia ketika dia bisa mengenal orang baru. Dia bisa mempertemukan dua orang yang terpisah gitu. Jadi untuk tipe-tipe insting gitu. Tipe-tipe insting kalau misalnya kamu bingung ngapain, kamu kenalan sama orang baru atau kamu tahu ada teman kamu yang lagi punya masalah gitu kan. Ada dua orang yang saling bertengkar gitu ketika situasi ini. Kamu bisa mendamaikan dua orang itu gitu. Di situ nanti letak kebahagiaan kamu. Ini orang ketiga nih biasanya nih. Antara bikin keruh sama menyelesaikan masalah kan. Aduh repot nih. Jangan jadi orang ketiga. Jangan. Orang ketiga mediator tapi yang mendamaikan. Betul. Ini berarti tugas-tugas mediator kayak gitu kan. Ini orang insting ya. Insting. Bagus sih memang. Dan kemudian yang pertama tadi apa sih? Yang pertama kan tadi dia bisa untuk yang mendamaikan kan yang kedua kan ya. Yang dia bisa mendamaikan dari solusi yang mengenal untuk mengenal orang baru ini kan soal ini ya. Kita pada masa corona ya, physical distancing dan kemudian social distancing dan kita kan terbatas banget tuh untuk keluar. Nah, ini kira-kira alternatif apa sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang tipe insting ini?
tipe-tipe insting bisa masuk ke komunitas gitu. Jadi dia ikut komunitas yang mungkin itu online gitu. Nah, di situ dia akan ketemu orang baru. Nah, ketika dia udah ketemu orang baru, dia akan sangat bahagia. Dia pasti akan chatting gitu ya dengan orang baru, kenalan lebih lanjut. Tapi hanya sekedar sebenarnya ingin mengenal orang itu saja, nggak ada modus-modus tertentu ya. Dia hanya ingin ini aja. Tulus berarti ya? Iya, tulus. Wih, gokil nih orang-orang insting nih. Asik ya, cuman dia pengen nambah teman aja Ya, gitu kan. dia hanya ingin nambah teman, nambah kenalan, nambah koneksi Oke, gitu. berarti kan kalian mungkin bisa melakukan, kalau yang kekinian mungkin di kelas online di Zoom mungkin ya. Iya. Komunitas-komunitas di Zoom itu kan dia banyak banget ngadain kelas-kelas kayak gitu kan. Nah, selain kalian bisa belajar, mungkin orang-orang tipe insting ini dia bisa menambah relasi lewat situ ya. Iya. Wah, mantap sih. Makin banyak relasinya sebenarnya orang insting itu akan makin bahagia. Wih, gila. Jadi parameter kebahagiaannya itu ada di dia kenal banyak orang, sama kemudian dia bisa membahagiakan temennya yang lagi bertengkar kayak gitu kan. Ataukah dia bisa menjadi mediator kayak gitu kan, supaya nantinya menjadi damai kembali kayak gitu kan. Dunia menjadi asik lagi Iya, kayak the gitu. peacemaker. Mantap, the peacemaker. Oke, itu tadi dari Steven, dan kalian juga bisa ya, istilahnya kayak misalkan kalian termasuk tipe yang mana sih kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa analisis diri kalian, dan tadi Mbak Bekti sedikit menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian dari Steven kayak gitu kan. Nah, terus kemudian kalian bisa analisis diri kalian seperti apa, dan solusinya bisa kalian cari sendiri kayak gitu kan. Artinya dengan parameter tadi gitu kan. Itu kan tadi kan parameter ya. Parameter itu terus kemudian bagi kalian yang tadi nanya-nanya ke WA gitu kan. Nah, kalian bisa menganalisis diri kalian dan menemukan solusinya sendiri. Mungkin kalian bisa berkebun kayak gitu kan, atau kan mungkin kalian bisa ikut komunitas kayak gitu. Banyak banget yang bisa kalian lakukan di saat masa physical distancing ini gitu kan. Nah, Mbak Bekti ada nggak closing statement dari segmen 1 ini? Karena di segmen 2 kita akan ngomongin topik yang berbeda gitu. Untuk semasa physical distancing ini memang sangat penting untuk menjaga stres kita, tingkat stres kita supaya tetap stabil gitu ya, tidak meningkat, tidak jadi tinggi gitu, tetap berada di jalannya. Itu adalah dengan mengetahui diri kita sendiri gitu, dan kita mengetahui kepribadian orang di sekitar kita gitu. Kalau kita tahu memang dia itu cara mengatasi, misalnya orang tua kita itu cara mengatasi stresnya dengan kerja gitu ya, dengan bergerak gitu, sedangkan kita cara mengatasi stresnya itu dengan tidur gitu. Alangkah baiknya kita menyampaikan ke orang tua gitu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dan kita harus memaklumi bahwa orang tua kita itu memang senang bekerja, karena memang di situ dengan bekerja orang tua itu akan lebih slow gitu, lebih tidak stres begitu. Kita harus memaklumi itu. Betul. Jadi memang dengan mengenal Steven ini kita tahu kita bisa memaklumi orang lain, dan kita bisa mengambil tindakan untuk diri kita sendiri. Oh iya sih. Jadi bener banget sih, kayak kita ngerti diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita kayak gitu kan. Memahami itu dulu, baru kemudian kita mengerti apa sih yang kemudian menjadi masalah, dan kemudian apa sih yang akhirnya menjadi solusi kayak gitu kan. Karena Jadi misalnya gini, yang satu hobinya gerak, yang satu hobi tidur. Pasti orang yang hobi tidur itu akan mikir, ini orang nggak ada capeknya ya gitu. Nah, orang yang gerak itu pasti mikir, ini orang malas banget sih tidur mulu. Padahal itu adalah cara mengatasi stres yang berbeda aja. Jadi kita harus saling memahami, karena memang pada dasarnya manusia diciptakan itu berbeda-beda kayak gitu, dengan karakteristik yang berbeda dan kepribadian yang berbeda. Mungkin itu dulu podcast kita di episode 1. Sampai jumpa di episode 2. Bye bye.